Tutup matamu, perlahan tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Biarkan tubuhmu terasa semakin berat di atas tempat tidurmu. Rasakan setiap bagian tubuhmu, dari ujung jari kakimu hingga puncak kepalamu mulai mengendur, melemas, dan menyerah pada ketenangan malam ini. Kita akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, sangat damai. Tempat yang hanya ada dalam mimpi-mimpi paling indah. Bersamaku, ya, bayangkan kamu baru saja turun dari sebuah kereta tua yang bergerak lambat. Kereta itu berwarna biru pudar, dengan jendela-jendela kayu yang sedikit usang. Kereta yang terasa seperti milik zaman lain, zaman ketika orang-orang masih punya waktu untuk menikmati perjalanan tanpa terburu-buru. Kamu melangkah turun di sebuah stasiun kecil yang hampir tidak terlihat di peta manapun. Stasiun ini hanya terdiri dari satu peron pendek yang terbuat dari batu-batu pipih berwarna abu-abu, sebuah bangku kayu tua dengan cat hijau yang mengelupas di sana-sini, dan sebuah papan nama kecil bertuliskan satu kata dalam bahasa yang tidak kamu kenali. Tapi entah mengapa, kamu merasa kata itu berarti selamat datang di rumah. Tidak ada orang lain di sini, hanya angin sore menyentuh wajahmu dengan lembut, seperti telapak tangan seseorang yang sangat menyayangimu. Angin itu hangat, bukan panas yang menyengat, tapi hangat yang menenangkan, seperti selimut tipis yang diletakkan di bahumu di malam yang sejuk. Kamu mengambil napas pertamamu di tempat ini, dan saat itulah kamu menciumnya. Aroma itu samar-samar pada awalnya, seperti kenangan lama yang mengintip dari sudut pikiran. Tapi semakin dalam kamu menarik napas, semakin kuat ia datang, manis, segar, sedikit pahit di ujungnya, dengan kehangatan bumi basah yang menjadi alasnya. Sebuah aroma yang entah bagaimana terasa seperti ketenangan itu sendiri, seperti seseorang berhasil mengemas damai ke dalam sebuah wangi. Lavender. Kamu mengikuti jalan setapak kecil yang terbentang di depanmu. Jalan itu hanya selebar 2 langkah kaki, tertutup oleh rerumputan hijau lembut yang sesekali dibelah oleh batu-batu putih, pipih sebagai penanda arah di kanan dan kirimu. Semak-semak lavender mulai muncul, masih rendah, masih tersebar, seperti pembuka sebuah simfoni yang belum mencapai puncaknya. Tapi kamu tahu, kamu bisa merasakannya. Ada sesuatu yang luar biasa menunggumu di ujung jalan ini. Dan kemudian, kamu sampai. Kamu melewati sebuah tikungan kecil di jalan setapak itu. Melewati 2 pohon zaitun tua yang dahannya saling bertautan membentuk sebuah gerbang alami. Dan di balik gerbang itu, dunia berubah sepenuhnya. Kakimu berhenti melangkah dengan sendirinya. Di hadapan, sejauh mata memandang ke segala arah, ke kiri, ke kanan, ke depan, hingga cakrawala. Terbentang lautan lavender yang tidak ada ujungnya. Jutaan batang tipis menjulang setinggi pinggang, masing-masing bermahkotakan ratusan bunga kecil berwarna ungu. Ungu yang paling sempurna yang pernah kamu lihat. Ada yang berwarna ungu tua, seperti langit malam sesaat sebelum bintang-bintang muncul. Ada yang berwarna ungu muda, seperti beang-beang di atas salju. Ada yang hampir biru, seperti laut di hari yang sangat cerah. Dan semuanya bergerak. Angin sore bertiup dengan ritme yang teratur, lambat, sangat lambat. Dan seluruh padang itu bergerak mengikutinya, seperti satu makhluk hidup yang sedang bernapas. Gelombang demi gelombang warna ungu beriak dari satu ujung ke ujung lain, dari kirimu ke kananmu, seperti ambak-ombak lembut di lautan yang paling tenang. Suaranya pun ada, gesekan lembut ribuan batang bunga yang saling menyentuh, seperti bisikan kolektif dari sesuatu yang sangat kuno dan sangat bijaksana. Itu suara padang lavender yang sedang berbicara padamu, sedang mengundangmu masuk, sedang mengatakan bahwa di sini tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Tidak ada tenggat waktu, tidak ada tugas yang belum selesai, tidak ada percakapan yang mengganggumu saat dini hari. Tidak ada kecemasan yang menempel di dadamu seperti batu. Di sini hanya ada ini, maman ini, kamu, dan lautan ungu yang tak bertepi. Kamu mulai melangkah masuk ke dalam padang itu. Rumput dan lavender menyentuh tanganmu. Saat kamu berjalan, terasa seperti kuas-kuas halus yang menggelitik telapak tanganmu dengan lembut. Kamu sengaja menjulurkan kedua tanganmu ke samping, membiarkan ratusan bunga kecil itu menyapu kulitmu saat kamu melangkah maju. Setiap sentuhannya melepaskan aroma baru,
lebih kuat, lebih segar, lebih dalam, masuk ke dalam paru-parumu, dan dari sana menyebar ke seluruh tubuhmu. Seperti cairan hangat, langit di atasmu sedang berubah. Matahari yang tadi masih cukup tinggi di cakrawalamu, kini sudah mulai turun dengan penuh keanggunan. Warnanya berubah dari kuning terang menjadi kuning keemasan, semacam kuning yang hanya ada satu kali dalam sehari. Tepat di momen ini, tepat saat senja mulai mengambil alih kendali dari siang, sinar itu jatuh miring ke atas padang lavender, dan karena sudut jatuhnya yang rendah, setiap bunga lavender tampak menyala dari dalam, seperti jutaan lilin ungu kecil yang dinyalakan secara bersamaan. Bayangan-bayangan panjang mulai terbentuk. Bayanganmu sendiri terbentang jauh di depanmu, memanjang di atas lautan ungu, seperti seseorang yang sedang berbaring dan beristirahat. Kamu memandanginya sejenak dan tersenyum, karena bayangan itu tampak begitu tenang, begitu santai, begitu bebas dari segala beban. Itulah dirimu yang sesungguhnya, bisik sesuatu di dalam dadamu. Tenang, ringan, bebas. Langit terus berubah warna di atasmu. Dari kuning keemasan, ia perlahan bergerak ke oranye. Oranye yang kaya dan dalam, seperti warna buah persik yang matang sempurna. Kemudian oranye itu mulai bercampur dengan merah muda di ujung-ujungnya. Dan di bagian atas langit yang lebih jauh dari matahari, biru sore hari mulai mengintip. Biru yang bersih dan dalam. Biru yang di dalamnya sudah tersembunyi benih kegelapan malam yang akan segera datang. Kamu berhenti di tengah padang. Tidak ada alasan khusus. Kakimu saja yang memutuskan untuk berhenti di sini. Kamu berdiri diam, dikelilingi oleh lavender setinggi pinggangmu, dan kamu mengangkat wajahmu ke atas, ke langit yang sedang melukis dirinya sendiri dalam warna-warna yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh seniman manapun di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu benar-benar, sungguh-sungguh hanya ada di sini, tidak memikirkan apapun, tidak mengkhawatirkan apapun, hanya bernapas. Saat matamu mulai terbiasa dengan keindahan besar di sekelilingmu, kamu mulai memperhatikan hal-hal yang lebih kecil. Di antara batang-batang lavender di depanmu, seekor lebah kecil bergerak dengan tekun dari satu bunga ke bunga lain. Gerakannya begitu pasti, begitu terfokus. Ia tahu persis apa yang harus dilakukannya, dan ia melakukannya dengan kesenangan yang tulus. Suara dengungannya rendah dan konstan, menambah lapisan lain pada simfoni malam yang sedang dimainkan di sekelilingmu. BZZZZZ, BZZZZZ. Lebah itu tidak peduli dengan kehadiranmu. Ia hanya terus bekerja, terus bergerak, terus mengumpulkan, lalu terbang pergi menuju sarangnya yang jauh, kembali ke keluarganya, kembali ke kehangatan rumahnya. Sebelum malam tiba, kamu menatapnya pergi sampai titik kecilnya menghilang di antara gelombang ungu. Di dekat kakimu, seekor kupu-kupu kecil berwarna putih kekuningan hinggap di ujung satu batang lavender. Sayapnya yang tipis membuka dan menutup dengan sangat lambat, seperti seseorang yang sedang bernapas dalam tidurnya. Ia tampak tidak terburu-buru sama sekali. Ia hanya duduk di sana, menikmati sisa kehangatan sore yang perlahan memudar, tanpa khawatir tentang malam yang segera datang. Ia percaya, pikirmu, ia percaya bahwa malam akan baik-baik saja, bahwa besok matahari akan kembali, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Tiba-tiba kamu ingin menjadi seperti kupu-kupu itu, duduk dengan damai, membiarkan dunia bergerak di sekitarmu tanpa harus ikut bergerak bersamanya. Kamu berlutut perlahan di antara lavender, kemudian duduk, lalu berbaring. Tanah di bawahmu terasa lembut dan hangat, menyimpan panas siang hari yang perlahan-lahan dilepaskannya ke tubuhmu. Rerumputan hijau di bawah lavender membentuk semacam alas yang sempurna, dan kamu berbaring telentang, menatap langit yang kini semakin dramatis warnanya di atas kepalamu. Batang-batang lavender menjulang di sekelilingmu, seperti pagar pelindung yang lembut. Bunga-bunga ungu di ujungnya menari pelan di atas kepalamu, sesekali menyentuh pipimu atau ujung rambutmu dengan sentuhan yang begitu ringan sehingga kamu tidak yakin apakah itu nyata atau hanya bagian dari mimpi yang sudah mulai datang. Langit terus berubah di atasmu. Oranye dan merah muda mulai meredup, perlahan digantikan oleh ungu yang dalam dan lembut, hampir sama dengan warna lavender di sekelilingmu. Seolah langit dan bumi sedang menyatu dalam satu warna yang sama. Kemudian ungu itu mulai menggelap, menjadi biru tua, menjadi indigo.
menjadi sesuatu yang tidak punya nama, yang tepat dalam bahasa manusia manapun. Dan kemudian kamu melihatnya, satu titik cahaya kecil berkedip-kedip ragu-ragu di sudut langit yang paling gelap. Bintang pertama malam ini. Kamu menatapnya dengan senyum yang terbentuk sendiri di bibirmu. Di daerah asalmu, di kota, dengan segala lampu dan kebisingannya, kamu hampir tidak pernah melihat bintang. Langit kotamu terlalu terang, terlalu padat, terlalu sibuk untuk memberikan ruang bagi bintang-bintang. Tapi di sini, di atas padang lavender yang jauh dari mana-mana, langit malam adalah milik bintang-bintang sepenuhnya. Dan satu persatu, mereka mulai datang. Satu bintang menjadi dua, dua menjadi lima, lima menjadi 20, 20 menjadi 100, dan terus bertambah, terus bertambah. Seperti seseorang di belakang layar, langit sedang menyalakan lampu-lampu kecil satu persatu dengan penuh kesabaran dan ketelitian, hingga akhirnya langit di atasmu tidak lagi gelap, melainkan dipenuhi oleh jutaan titik cahaya yang tersebar seperti gula halus di atas kain bludru biru tua. Bima Sakti mulai terlihat, sebuah jalur kabur berwarna putih, keabu-abuan yang melintasi langit dari satu cakrawala ke cakrawala lain. Kamu belum pernah melihatnya sejelas ini. Kamu selalu tahu bahwa ia ada, bahwa di dalamnya ada miliaran bintang yang terlalu jauh untuk dilihat satu persatu, tapi melihatnya dengan matamu sendiri di sini, di bawah langit yang belum pernah disentuh polusi cahaya. Ini berbeda, ini terasa seperti hadiah. Matamu mulai terasa berat, bukan karena bosan, tidak sama sekali, tapi karena seluruh tubuhmu yang telah tegang dan lelah dan membawa beban terlalu lama, akhirnya mulai menyerah pada kelembutan malam ini. Aroma lavender masih mengalir ke dalam setiap napasmu. Tanah hangat masih memeluk punggungmu. Bintang-bintang masih berkelip di atasmu, seperti teman-teman lama yang setia. Dan di kejauhan, sangat jauh, di ujung padang yang tidak bisa kamu lihat dalam gelap, ada suara lonceng kecil. Ting, 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 lembut, berirama, seperti seseorang sedang membunyikan lonceng angin dari balik bukit. Tiga nada yang sama berulang-ulang membawa serta ketenangan yang lebih dalam dari kata-kata. Ting, 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 ting. Matamu semakin berat, napasmu semakin lambat. Istirahatlah di sini dulu. Kamu aman, kamu dikelilingi oleh keindahan, dan malam ini hanya milik kamu. Masih berbaring di atas tanah yang hangat. Lavender masih menari pelan di sekelilingmu. Bintang-bintang masih berkelip di atasmu. Tarik napas sekali lagi bersamaku. Dalam, tahan, dan hembuskan sangat perlahan. Rasakan tubuhmu semakin berat, semakin tenggelam, semakin menyatu dengan bumi yang lembut di bawahmu. Kakimu terasa hangat, tanganmu terasa berat seperti diisi pasir halus yang nyaman. Bahumu turun, mengendur, melepaskan semua ketegangan yang mungkin masih tersisa di sana. Kita belum selesai malam ini. Masih ada satu tempat lagi yang ingin kutunjukkan padamu. Kamu tidak tahu sudah berapa lama kamu berbaring di sana. Mungkin 10 menit, mungkin 1 jam. Di tempat ini, waktu terasa seperti cairan yang mengalir, terlalu lambat untuk diukur, dan kamu tidak keberatan sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu tidak merasa perlu untuk tahu pukul berapa sekarang. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang harus segera diselesaikan. Hanya langit penuh bintang di atasmu, hanya aroma lavender di setiap napasmu, hanya suara angin malam yang berbisik lewat ribuan batang bunga di sekelilingmu. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatianmu. Di kejauhan, sangat jauh, di ujung padang yang sebelumnya hanya tampak seperti kegelapan, ada sebuah titik cahaya kecil yang berpendar lembut. Bukan cahaya yang terang dan tajam seperti lampu listrik, bukan cahaya yang berkedip-kedip seperti layar. Ini adalah cahaya yang hangat dan kuning keemasan, cahaya yang bergorek-gerak dengan ritme lambat, cahaya api. Kamu duduk perlahan, lavender di sekelilingmu berbisik protes kecil saat kamu menggerakkan tubuhmu, seolah mereka tidak ingin kamu pergi dari antara mereka. Tapi cahaya itu terus berpendar di kejauhan, memanggil dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bukan dengan suara, bukan dengan isyarat, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang terasa seperti ingatan, seperti kerinduan akan sebuah tempat yang belum pernah kamu datangi, tapi entah mengapa sudah kamu rindukan sejak lama. Tanah di bawah kakimu terasa berbeda sekarang.
lebih dingin dari tadi. Tapi bukan dingin yang tidak nyaman. Embun malam mulai turun dengan sangat pelan, menyentuh rambut-rambut kecil di antara lavender, membuat seluruh padang itu seolah diselimuti oleh lapisan tipis kristal yang tidak kasat mata. Di bawah cahaya bintang, setiap tetes embun itu memantulkan satu titik cahaya kecil, dan hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa indah. Padang lavender yang sudah cantik di siang hari kini tampak seperti negeri dongeng yang dipenuhi oleh ribuan berlian yang tersebar sembarangan. Kamu mulai berjalan ke arah cahaya itu. Jalan setapak yang tadi kamu ikuti sudah tidak terlihat lagi di kegelapan, tapi kakimu seperti tahu kemana harus melangkah. Lavender menyibak lembut di hadapanmu setiap kali kamu melangkah maju dan menutup kembali di belakangmu, seolah padang ini adalah lautan dan kamu adalah kapal kecil yang berlayar tenang di atasnya. Ting, ting, ting. Suara lonceng itu terdengar lagi, lebih dekat sekarang, lebih jelas. 3 nada yang sama berulang dalam irama yang teratur, seperti detak jantung sesuatu yang sangat besar dan sangat damai. Dan perlahan, semakin dekat kamu berjalan, semakin jelas bentuk itu terbentuk dari kegelapan. Sebuah pondok kecil berdiri sendiri di tepi padang lavender, di titik di mana lavender bertemu dengan barisan pohon-pohon tua yang gelap dan tinggi. Pondok itu tidak besar, hanya cukup untuk beberapa orang. Mungkin dindingnya terbuat dari beta-beta yang disusun dengan tangan. Setiap batunya berbeda bentuk dan warna, tapi entah bagaimana saling mengisi dengan sempurna, seperti potonggen-potonggen puzzle yang sudah menemukan tempatnya masing-masing. Atapnya dari jerami yang sudah menua, berwarna coklat keemasan, dengan lumut hijau yang tumbuh di sudut-sudutnya. Lumut yang tampak bukan seperti pengrusak, tapi seperti pelengkap. Seperti alam sedang memperindah apa yang sudah dibangun manusia. Di depan pondok itu, sebuah teras kecil. Di teras itu, sebuah kursi goyang dari kayu. Di kursi goyang itu, seorang sosok tua. Ia duduk membelakangi sebagian besar padang. Wajahnya setengah terlihat oleh cahaya api dari sebuah lentera tembaga kecil yang tergantung di tiang kayu di sampingnya. Rambutnya putih seperti salju yang belum tersentuh, panjang dan disanggul rapi di belakang kepalanya. Tangan yang penuh cerita, penuh lipatan dan garis-garis waktu, sedang memegang sebuah cangkir tanah liat yang mengeluarkan asap tipis berbau harum. Ia tidak tampak terkejut melihat kedatanganmu. Justru sebaliknya, ia tersenyum sangat pelan, seperti seseorang yang sudah menunggu tamunya dan tidak kecewa melihat tamunya akhirnya tiba. Katanya, suaranya dalam dan lembut, seperti suara angin di antara dedaunan pohon tua. Kamu sudah sampai, bukan? Pertanyaan seolah ia tahu sejak tadi bahwa kamu akan datang, seolah kedatanganmu sudah tertulis di suatu tempat, di salah satu halaman buku tebal yang tersimpan entah di mana di alam semesta ini. Kamu berdiri di tepi teras, sedikit ragu, tapi ia mengangguk ke arah kursi kayu kecil yang ada di sebelahnya. Kursi tanpa sandaran, sederhana, dengan bantal tipis berwarna biru tua di atasnya. Kamu melangkah naik ke teras. Papan kayu di bawah kakimu berderit pelan. Krik, suara yang entah mengapa terdengar sangat menyenangkan, seperti suara rumah yang sedang menyapamu. Kemudian, dan seketika seluruh tubuhmu mengendur sepenuhnya. Ia meletakkan cangkirnya sebentar, lalu bangkit perlahan, bergerak dengan tenang dan pasti, meskipun usianya jelas sudah sangat tua, masuk ke dalam pondok. Suara langkahnya pelan, suara pintu kayu yang terbuka dan tertutup lembut. Sesaat kemudian ia kembali, membawa cangkir tanah liat yang lain, mengepulkan asap yang sama hangatnya. Ia menyodorkannya kepadamu. Teh lavender, katanya sederhana, dari ladang ini. Kamu menerimanya dengan kedua tangan. Cangkir itu hangat di telapak tanganmu, hangat yang segera menjalar ke jari-jarimu, ke pergelangan tanganmu, naik ke lenganmu, dan entah bagaimana terasa seperti kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhmu dari dalam. Kamu membawa cangkir itu ke bibirmu dan menyeruput sedikit, dan rasanya seperti minum ketenangan itu sendiri. Manis, tapi tidak berlebihan. Sedikit pahit di ujungnya, tapi pahit yang menyenangkan. Pahit yang membuat kamu sadar bahwa kamu hidup dan bernapas dan ada di sini. Hangat yang turun ke tenggorokanmu, seperti sungai kecil yang mengalir ke tempat yang tepat. Kamu membawa banyak hal.
kata orang tua itu setelah beberapa saat. Matanya menatap ke depan, ke padang lavender yang terbentang dalam gelap. Hanya tampak sebagai lautan, hai temanku, yang beriak pelan di bawah cahaya bintang. Di bahumu, di antara keningmu. Kamu tidak menjawab, tapi kamu tahu ya benar, tidak apa-apa. Lanjutnya, sama tenangnya, semua orang yang datang ke sini membawa sesuatu. It's a walk. Hidup itu berat, tapi lihat, ia mengangguk ke arah padang. Lavender tidak pernah membawa apa-apa. Setiap hari ia mekar, setiap malam ia beristirahat, setiap pagi ia bangun lagi. Tidak ada beban kemarin yang dibawanya ke esok hari. Kamu menatap padang itu dalam kegelapan. Angin malam bertiup, dan meskipun tidak bisa kamu lihat dengan jelas, kamu bisa merasakan gerakan itu. Ribuan batang lavender yang berayun bersama, seperti satu napas kolektif dari padang yang luas ini. Bolehkah malam ini, kata orang tua itu lagi, pelan, kamu menjadi seperti lavender hanya untuk malam ini. Letakkan saja semuanya di sini, di atas tanah ini. Ia akan menjaganya untukmu, dan besok kamu bisa memutuskan apakah kamu mau mengambilnya kembali atau tidak. Kamu merasakan sesuatu bergerak di dadamu, bukan sedih, tapi seperti lega. Seperti seseorang mengangkat sesuatu yang sudah terlalu lama kamu genggam dengan tangan yang semakin kilin. Seperti kamu akhirnya diizinkan untuk membuka kepalan tanganmu dan membiarkan angin membawa pergi apa yang ada di dalamnya. Satu persatu, kamu merasakan beban-beban itu pergi. Kekhawatiran tentang esok hari pergi, terbawa angin malam ke antara batang-batang lavender. Rasa lelah yang sudah menumpuk terlalu lama pergi, terserap ke dalam tanah yang hangat di bawah kakimu. Ketegangan di bahumu, di lehermu, di antara tolong-tolong punggungmu pergi, dicuci oleh embun malam yang turun dengan sangat pelan dan sangat setia. Kamu terasa ringan, lebih ringan dari yang pernah kamu rasakan dalam waktu yang sangat lama. Kamu suka bintang? Tanya orang tua itu tiba-tiba. Kamu mengangkat wajahmu ke langit. Bima Sakti masih terbentang di atasmu, lebih jelas dari sebelumnya sekarang, karena matamu sudah terbiasa dengan kegelapan. Jutaan bintang yang tadi tampak seperti kabut putih kini mulai terurai. Kamu bisa melihat kedalaman di dalamnya, lapisan demi lapisan cahaya yang masing-masing berasal dari jarak yang berbeda, dari waktu yang berbeda. Setiap bintang yang kamu lihat, kata orang tua itu, matanya masih menatap ke atas, sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke matamu. Cahaya yang paling dekat butuh 4 tahun, yang paling jauh jutaan tahun. Itu artinya beberapa dari mereka mungkin sudah tidak ada lagi. Sudah padam, sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, tapi cahayanya masih di sini, masih indah. Ia menyeruput tehnya pelan. Begitu juga dengan hal-hal baik yang pernah kamu lakukan, dengan kasih sayang yang pernah kamu berikan, dengan momen-momen kecil yang kamu pikir tidak berarti apa-apa. Semuanya sudah meluncur keluar, sudah dalam perjalanan, sudah menyentuh seseorang di suatu tempat, di suatu waktu, dengan cara yang mungkin tidak pernah akan kamu ketahui. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Kamu merasakan matamu mulai hangat, bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu dalam kata-kata. Itu yang sangat kamu butuhkan untuk didengar. Sesuatu yang selama ini kamu cari di berbagai tempat yang salah. Dan ternyata ada di sini, di teras pondok kecil ini, di bawah langit penuh bintang, ditemani aroma lavender dan cangkir teh hangat. Istirahatlah malam ini, kata orang tua itu akhirnya. Suaranya semakin lembut, semakin dalam, semakin terasa seperti bagian dari angin malam itu sendiri. Tidak ada yang lebih heroik dari membiarkan dirimu beristirahat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih bijak dari menyerahkan malam ini kepada malam dan menyerahkan esok kepada esok. Kursi goyang itu bergerak pelan, creak, ritmis, menenangkan. Orang tua itu berdiri sekali lagi, membuka pintu pondok dan mengangguk, mengundangmu masuk. Di dalam pondok itu kecil dan hangat. Api di perapian batu kecil di sudut. Ruangan memainkan beong-beong di dinding batu yang kasar. Sebuah tempat tidur sederhana berdiri di satu sudut. Tidak mewah, tidak besar, tapi ditutupi oleh selimut tebal berwarna biru tua yang tampak seperti awan yang dipadatkan menjadi kain. Di atas selimut itu, beberapa batang lavender segar diletakkan
Aromanya memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan bau kayu yang terbakar dan bau tanah, dan bau malam. Ketegangan di bahumu, di lehermu, di antara tulang-tulang punggungmu, pergi, dicuci oleh embun malam yang turun dengan sangat pelan dan sangat setia. Kamu terasa ringan, lebih ringan dari yang pernah kamu rasakan dalam waktu yang sangat lama. Kamu suka bintang? Tanya orang tua itu. Tiba-tiba, kamu mengangkat wajahmu ke langit. Bima Sakti masih terbentang di atasmu, lebih jelas dari sebelumnya sekarang. Karena matamu sudah terbiasa dengan kegelapan. Jutaan bintang yang tadi tampak seperti kabut putih kini mulai terurai. Kamu bisa melihat kedalaman di dalamnya, lapisan demi lapisan cahaya yang masing-masing berasal dari jarak yang berbeda, dari waktu yang berbeda. Setiap bintang yang kamu lihat, kata orang tua itu, matanya masih menatap ke atas, sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke matamu. Cahaya yang paling dekat butuh 4 tahun, yang paling jauh jutaan tahun. Itu artinya beberapa dari mereka mungkin sudah tidak ada lagi. Sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, tapi cahayanya masih di sini, masih indah. Ia menyeruput tehnya pelan. Begitu juga dengan hal-hal baik yang pernah kamu lakukan, dengan kasih sayang yang pernah kamu berikan, dengan momen-momen kecil yang kamu pikir tidak berarti apa-apa. Semuanya sudah meluncur keluar, sudah dalam perjalanan, sudah menyentuh seseorang di suatu tempat, di suatu waktu, dengan cara yang mungkin tidak pernah akan kamu ketahui. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Kamu merasakan matamu mulai hangat, bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu dalam kata-kata. Itu yang sangat kamu butuhkan untuk didengar. Sesuatu yang selama ini kamu cari di berbagai tempat yang salah. Dan ternyata ada di sini, di teras pondok kecil ini, di bawah langit penuh bintang. Ditemani aroma lavender dan cangkir teh hangat. Istirahatlah malam ini, kata orang tua itu akhirnya. Suaranya semakin lembut, semakin dalam, semakin terasa seperti bagian dari angin malam itu sendiri. Tidak ada yang lebih heroik dari membiarkan dirimu beristirahat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih bijak dari menyerahkan malam ini kepada malam dan menyerahkan esok kepada esok. Kursi goyang itu bergerak pelan, creak, 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 ritmis, menenangkan. Orang tua itu berdiri sekali lagi, membuka pintu pondok dan mengangguk mengundangmu masuk. Di dalam pondok itu, kecil dan hangat, api di perapian batu kecil di sudut. Ruangan memainkan beang-beang di dinding batu yang kasar. Sebuah tempat tidur sederhana berdiri di satu sudut. Tidak mewah, tidak besar, tapi ditutupi oleh selimut tebal berwarna biru tua yang tampak seperti awan yang dipadatkan menjadi kain. Di atas selimut itu, beberapa batang lavender segar diletakkan. Aromanya memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan bau kayu yang terbakar dan bau tanah dan bau malam. Di langit-langit pondok, kamu menengadah dan terkejut. Ada sebuah jendela bundar kecil tepat di atas tempat tidur itu, dan melalui jendela bundar itu, kamu bisa melihat langsung ke langit malam. Bintang-bintang tepat di atasmu, seperti jendela yang sengaja dibuat untuk satu tujuan, agar siapapun yang tidur di sini bisa tertidur sambil menatap langit penuh bintang. Kamu berbaring di atas tempat tidur itu, selimut biru memelukmu dengan berat yang sempurna. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, tepat seperti pelukan yang sudah disesuaikan khusus dengan kebutuhanmu. Melamik, bantal di bawah kepalamu terasa seperti awan, lembut, dalam, menyambut. Kepala dan lehermu tenggelam ke dalamnya dengan cara yang paling sempurna. Dan tulang belakangmu yang telah lama tegang akhirnya bisa berbaring lurus dengan lega. Kamu menatap ke atas melalui jendela bundar itu. Bintang-bintang menatap balik. Api di perapian mulai mengecil, bukan karena padam, tapi karena ia tahu malam sudah dalam. Ia mengecilkan dirinya menjadi bara yang menyala merah dan oranye, berpendar dalam irama yang lambat dan teratur, seperti napas seseorang yang sudah tertidur lelap. Merah hore, aroma lavender semakin kuat sekarang. Hangat dari api perapian membuat batang-batang lavender di atas. Selimutmu melepaskan aromanya lebih banyak, dan setiap napas yang kamu tarik dipenuhi oleh wangi itu. Masuk ke paru-parumu, menjalar ke seluruh tubuhmu, membawa serta kedamaian yang bahkan tidak bisa kamu deskripsikan dengan kata-kata. Di luar pondok, angin malam masih bernyanyi di antara lavender. Shh, shh, shh. Di kejauhan,
lonceng angin itu masih berbunyi. Ting, ting, ting. Matamu sudah berat sekali sekarang. Sangat berat. Kamu tidak melawan beratnya. Tidak ada alasan untuk melawan. Kamu membiarkan kelopak matamu turun perlahan, seperti tirai bludru yang menutupi jendela. Sebuah teater di akhir, pertunjukan yang sangat indah. Bintang-bintang yang tadi masih terlihat jelas melalui jendela bundar di atasmu, kini hanya tampak sebagai titik-titik kabur yang berkelip pelan. Satu napas lagi. Deep Pearl. Hamba, tubuhmu sudah tidak terasa lagi. Bukan karena ia pergi, tapi karena ia sudah begitu rileks. Begitu tenang, begitu menyerah pada kelembutan malam ini, sehingga batas antara dirimu dan selimut hangat itu, antara dirimu dan tempat tidur yang lembut itu, antara dirimu dan malam yang damai di luar sana, batas itu mulai menghilang. Kamu sedang jatuh, bukan jatuh yang menakutkan, jatuh yang menyenangkan, jatuh yang lembut, seperti sehelai bulu angsa yang terlepas dari sayap burung di ketinggian dan mengambang turun dengan sangat-sangat pelan, diayun-ayun oleh angin yang paling lembut di dunia, menuju daratan yang paling nyaman yang pernah ada. Suara-suara di luar semakin jauh. Engki, semakin jauh, lonseng, semakin jauh. Bahkan aroma lavender itu yang tadi begitu kuat dan jelas, kini hanya terasa seperti kenangan dari sesuatu yang sangat indah, melekat tipis di tepi kesadaranmu yang semakin menipis, dan di antara bintang-bintang yang berkelip di atas jendela bundar itu, di antara lavender yang masih bernyanyi di luar sana, di antara kehangatan bara api yang masih menjaga, kamu akhirnya tiba di tempat yang sudah lama menunggumu, di tempat tanpa nama, tanpa waktu, tanpa beban, di tempat bernama tidur yang sesungguhnya. Selamat beristirahat. Kamu sudah melakukan cukup hari ini. Kamu sudah cukup. Malam ini milikmu sepenuhnya, dan bintang-bintang akan menjaga tidurmu sampai pagi tiba.